Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Randes Hadian Ajis MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Pancasila dan teman-teman yang berbahagia telah hadir di siang hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Putri Dewi Harsanti dengan NPM 2301032018. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil observasi saya, yaitu penelitian di Desa Nanggirejo, Batanghari. Jadi saya akan menjelaskan sejarah Desa Nanggirejo itu apa. Desa Nanggirejo itu dibuka pada masa penjajah Belanda pada tanggal 5 April 1940 dan pada waktu itu sepanjang kita memandang hanyalah hutan belantara yang nampak dalam pandangan seseorang. Seiring dan dengan nyanyian burung dan suara binatang buas, pada hari dan tanggal itu juga terlihat dengan langkah yang pasti semangat yang membara demi memperjuangkan nasib, ingin menambahkan keadaan yang ada. Maka datanglah serombongan angkatan orang-orang kolonisasi dari Jawa Tengah yang masing-masing berasal dari Temanggung sebanyak 30 kepala keluarga dan dari Kabupaten Kutoarjo sebanyak 31 kakak dan berasal dari daerah istimewa Yogyakarta sebanyak 31 kakak yang mana semua dipimpin oleh Bapak Joyo Diwiryo. Selanjutnya yaitu ke letak geografi. Sejarah Desa Nanggirejo itu terletak di sebelah selatan ibu kota kecamatan, merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Lampung Timur dengan jarak dari ibu kota kecamatan 1 km dan dari ibu kota kabupaten 30 km. Sedangkan dari ibu kota provinsi sekitar 60 km dengan batas-batas wilayah yaitu sebagai berikut. Yang pertama sebelah utara Desa Bandarjoyo dan Kaloborjo. Yang kedua sebelah timur Desa Balekencono. Yang ketiga sebelah selatan Desa Rejo Agung dan Adiwarno. Yang terakhir sebelah barat Desa Kaloborjo dan Adiwarno. Lanjut yaitu ke penerapan di Desa Nanggirejo. Berdasarkan informasi yang saya peroleh saat melakukan observasi di desa saya, yaitu Desa Nanggirejo, berikut ini yaitu saya akan menjelaskan hasil observasi penerapan sila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama saling menghormati dan menghargai agama orang lain. Seperti diketahui masyarakat Desa Nanggirejo itu tidak hanya dari agama Islam, namun terdapat juga masyarakat non-muslim yang tinggal di sana. Maka dari itu, toleransi sangat diperlukan guna menciptakan kehidupan damai dan tentram. Yang kedua, melaksanakan ibadah dengan pergi ke masjid atau mushola terdekat. Seperti diketahui, mayoritas masyarakat yang tinggal di Desa Nanggirejo adalah muslim. Maka kegiatan sholat berjamaah di masjid dapat menumbuhkan keimanan masyarakat. Yang ketiga yaitu melakukan pengajian rutin setiap hari Jumat dan Minggu di Desa Nanggirejo sebagai bentuk identitas diri seorang muslim. Pihak desa itu dalam hal ini dilimpahkan kepada RW setempat sekitarnya rutin untuk melaksanakan kegiatan pengajian, yaitu setiap hari Jumat dan Minggu. Yang keempat yaitu saling rukun sesama umat beragama, yaitu saling sapa menyapa ketika lewat, lalu ada orang yang lebih kuat harus menyapa. Yang selanjutnya yaitu mempelajari ajaran untuk beragama dengan baik. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Yang pertama, membantu orang yang kesusahan di desa yang membutuhkan, seperti untuk mempererat persaudaraan. Yang kedua, menolong orang yang diterpa musibah seperti kecelakaan. Bagi yang terkena musibah, warga masyarakat memberikan dukungan untuk yang terkena musibah. Yang ketiga yaitu memberi sumbangan beras dan sembako untuk warga desa, seperti memberikan keringanan kepada masyarakat yang kurang mampu. Yang keempat, mengadakan posyandu untuk balita-balita, yaitu memberikan pelayanan kesehatan seperti imunisasi dan lain-lain. Yang kelima yaitu menjenguk tetangga yang sakit, seperti membentuk kerukunan atau memperkuat hubungan antar sesama dan menjaga tali silaturahmi. Penerapan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Yang pertama, pembuatan jembatan di desa dengan gotong royong bersama, yaitu untuk mempererat kebersamaan antar warga masyarakat. Yang kedua yaitu menghargai budaya yang berada di desa, seperti menghargai budaya lain walaupun berbeda, itu termasuk persatuan dalam dan kesatuan. Yang ketiga, merayakan hari lahir desa Nampirejo, seperti melakukan tasyakuran dan lain-lain. Yang keempat yaitu memperingati 17 Agustus 1945 di desa, seperti mengikuti upacara bendera dan mengikuti perayaan lomba-lomba. Yang kelima yaitu mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di desa, seperti perayaan Jalan Sehat 17 Agustus dan lain-lain. Penerapan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama yaitu melakukan pemilihan kepala desa, seperti kepala desa. Yang kedua yaitu melaksanakan rapat desa dengan kepala desa dan aparat-aparat desa, seperti mendiskusikan tentang perkembangan desa dan lain-lain. Yang ketiga, melaksanakan musyawarah atau diskusi ke masyarakat desa yang akan disepakati. Yang keempat, melakukan tanggung jawab kepemimpinan yang baik, seperti menjadi pemimpin yang adil di masyarakatnya. Yang kelima yaitu melakukan kegiatan kelompok masyarakat. Penerapan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, bersikap adil tanpa membedakan orang, seperti bersikap pada yang tidak harus membedakan orang. Yang kedua yaitu saling menghormati hak orang lain. Karena kita juga mempunyai hak, maka hak orang lain itu harus kita hormati. Yang ketiga yaitu menolong orang yang butuh dan tidak meminta imbalan. Hal yang sukarela itu kita akan dihargai dan dihormati orang lain. Makanya itu kita harus saling menolong orang yang membutuhkan. Yang keempat yaitu adil dalam membela yang benar, seperti mendukung sistem peradilan yang adil. Yang kelima yaitu sila, tidak saling merugikan orang lain. Selain dapat merugikan orang lain, perbuatan buruk itu juga termasuk ke dalam dosa besar. Selanjutnya yaitu ke penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di desa Nampirejo ada yang namanya sambung ayam. Perbuatan tersebut adalah hal yang dilarang oleh hukum dan agama, karena orang yang mengadu ayam hanya karena ingin mendapatkan uang secara mudah dan cepat. Hal ini akan menjadi suatu kebiasaan bagi orang-orang yang melakukannya dan tidak ingin bekerja keras untuk mendapatkan uang yang halal. Penyimpangan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti di desa Nampirejo itu ada pencurian kambing yang menyebabkan warga merasa kecewa karena merugikan pihak yang bersangkutan dan memberikan resah masyarakat karena adanya pencurian. Pencurian itu menjadi tindakan yang sangat diawasi oleh masyarakat karena pencurian kerap terjadi dalam masyarakat.
Penyimpangan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Tidak mengikuti gotong royong contohnya, yaitu gotong royong itu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan menolong secara sukarela. Melalui kegiatan gotong royong itu masyarakat bisa bersatu dalam sebuah kesatuan. Apabila tidak mengikuti gotong royong maka tidak ada rasa kesatuan dan kebersamaan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, seperti tidak mengikuti pemilihan umum. Tujuan pemilu itu adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sesuai Undang-Undang Dasar. Penyimpangan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti masalah bansos warga yang tidak merata. Pemerintahan memberikan bantuan berupa uang atau sembako yang berdasarkan data nama-nama yang akan ditentukan oleh kelurahan. Masalah belum meratanya bansos ini itu disebabkan oleh data yang belum sempurna, banyak warga di wilayah tersebut, maka ya itu akan didata kembali oleh kepala desa. Lalu solusi dari penyimpangan Pancasila yaitu yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Solusi dari adanya perjudian sambung ayam yaitu kepala desa dan aparat desa akan melaporkan ke polisi untuk tindak lanjut dan upaya kepolisian dalam menangani kejahatan setelah kejahatan itu terjadi, seperti melakukan penyelidikan. Solusi dari sila kedua yaitu adanya pencurian kambing, yaitu dengan cara melakukan tindak lanjut dan agar tidak terjadinya pencurian lagi, maka warga akan menggalakkan kegiatan siskamling di lingkungan masing-masing agar tidak ada terjadinya pencurian lagi. Upaya tersebut dinilai cukup efektif karena masyarakat bisa melakukan pengawasan secara langsung di wilayah sekitar rumahnya. Solusi dari sila ketiga yaitu tidak mengikuti gotong royong dengan warga, yaitu perlu adanya kesadaran bagi warga supaya memiliki sikap rela berkorban demi kepentingan bersama atau kepentingan umum. Karena kan sebagai masyarakat itu kita harus saling tolong menolong sukarela. Selanjutnya yaitu solusi sila keempat, yaitu dari tidak mengikuti pemilihan umum. Adanya kesadaran warga tersebut agar menjadi solusi yang akurat, dan pemilihan umum itu wajib bagi warga masyarakat Indonesia. Karena pemilihan kan sangat penting untuk mewujudkan tujuan nasional sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Solusi dari sila kelima yaitu masalah bansos warga yang tidak merata. Solusinya, kepala desa dan aparat-aparat desa itu akan melakukan rapat dan mendata kembali agar bisa akurat dan tepat sasaran, agar diterima warga yang membutuhkan. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya akan membuka sesi tanya. Baik, saya bertanya. Perkenalkan, nama saya Diana Sudasari dengan NPM 2301032007. Baik, saya ingin bertanya, apa sih dampak penyimpangan dari sila keempat tadi apabila ada warga yang tidak mengikuti pemilihan umum? Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Eka Wina Yunita dengan NPM 2301032002. Tadi kan sudah dijelaskan dari penerapan sila keempat, yaitu melakukan tanggung jawab kepemimpinan yang baik.
Nah, menurut pendapat Mbak Putri sendiri itu bagaimana sih dalam melakukan tanggung jawab kepemimpinan yang baik itu? Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saya. Apa sih dampak penyimpangan dari sila keempat apabila ada warga yang tidak mengikuti pemilihan umum? Yaitu dampaknya akan terjadi kecurangan seperti kertas pemilihan yang tidak terpakai akan digunakan lagi untuk memilih salah satu calon, sehingga besar kemungkinan kita akan mendapatkan pemimpin yang tidak kompeten, seperti pemimpin yang saat memimpin itu pilih-pilih dan tidak adil. Contohnya korupsi. Cukup? Apa bukan cukup? Cukup. Selanjutnya yaitu soal dari KEK, bagaimana dalam melakukan tanggung jawab kepemimpinan yang baik itu, yaitu fokus pada pembangunan suatu hubungan yang positif dan saling percaya dengan anggota tim yang ada di desa Nangkirejo. Jika terjadi kesalahan, ambil tanggung jawab, lalu ambil keputusan tepat dengan mempertimbangkan hasilnya. Kepemimpinan yang baik itu harus dapat memotivasi, memandu, dan menciptakan lingkungan kerja atau masyarakat yang kompeten atau damai. Cukup, Kak Eka? Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.